Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendi, peserta Latsar CPNS Angkatan 47 Kelompok 2 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran awal dengan Pak Dr. Andes Rahmat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan terkait materi ini. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan, yang kedua titik penting sejarah bangsa, yang ketiga konsensus dasar bangsa, yang keempat struktur kelembagaan bangsa, yang kelima bela negara dan implementasinya sebagai ASN. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan, yaitu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, peristiwa 20 Mei 1908, yaitu berkumpulnya para pemuda di Aula Stovia, yaitu tentang pembentukannya organisasi Budi Utomo. Yang kedua adalah pembentukan Himpunan Indonesia, di mana Himpunan Indonesia itu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Kemudian tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kesepakatan besar para pemuda, yaitu dengan nama Kongres Pemuda 1, di mana organisasi dari berbagai daerah menyatakan untuk bersatu. Di antaranya ada pemuda Yong Java, Yong Sumatera, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda dilaksanakan. Itu terjadinya Sumpah Pemuda. Kemudian yang kelima, peristiwa 1 Maret 1945, yaitu tentang pembentukan BPU PKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin dari Jepang, untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Dan yang keenam yaitu pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana peran PPKI di sana adalah mengenai kesepakatan pembentukan wilayah negara Indonesia merdeka, memilih presiden, mengesahkan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsensus dasar bangsa Indonesia berkaitan dengan manajemen pemerintahan negara. Ada 3 hal, yaitu tentang cita-cita dan atau tujuan nasional, yang kedua tugas nasional, dan yang ketiga adalah fungsi negara. Yang pertama yaitu cita-cita atau tujuan nasional, di antaranya adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tugas nasional di antaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara dibagi menjadi beberapa lembaga, yaitu adanya MPR, DPR, DPD berfungsi sebagai legislatif. Kemudian presiden berfungsi sebagai eksekutif sekaligus legislatif. Ada auditif diperankan oleh BPK, dan badan peradilan atau yudikatif difungsikan dengan lembaga MA dan MK. Lanjut tentang bela negara, di mana bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk mengimplementasikan bela negara bisa dilakukan dengan cinta tanah air. Indikatornya diantaranya adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruangan wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya diantaranya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana apa saja indikatornya? Diantaranya paham nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa saja indikatornya? Yaitu diantaranya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa negara dari berbagai ancaman. Ini adalah implementasi sebagai ASN untuk mengabdi kepada negara. Di antaranya fungsinya adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Baik, demikian pembahasan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.